Kecerdasan buatan bisa membantu kamu menciptakan ide, menulis teks, membuat strategi, pokoknya apa aja. Tapi AI itu nggak akan pernah bilang kalau ide kamu bener-bener jelek. Kalau kamu tanya pendapatnya, dia akan bilang, bagus, ini punya potensi besar. Padahal yang kamu butuhkan saat itu adalah mendengar bahwa sial, ide ini nggak bakal berhasil, ini jelek, harus diubah, dan sebagainya. Tapi ada cara supaya AI bisa jujur. Sekarang aku akan kasih tahu kamu 6 langkah yang bisa membuat itu terjadi. Jadi kasih like kalau kamu bukan bot atau AI. Yuk kita mulai. Ini masalah yang sedang kita hadapi. Neural network generatif seperti ChatGPT, Cloud, Gemini, DeepSeek, dan semua yang lainnya, mereka semua dilatih untuk menjadi asisten, membantu, dan mendukung kita. Terutama ChatGPT. Kamu sadar kan? Jadi begini jadinya. Di dalamnya udah dipasang filter tertentu tentang bagaimana mereka harus berinteraksi. Justru karena filter-filter inilah mereka sangat sering memilih peran sebagai lawan bicara yang mendukung. Dan ketika kamu bertanya pada mereka, menurutmu gimana tentang ide ini? Mereka bisa saja menjawab, ini menarik, ada potensinya. Padahal seharusnya mereka bilang, ini nggak bakal berhasil, coba perbaiki. Dan ini jadi masalah besar di situasi di mana kritik justru bisa menyelamatin kamu dari kegagalan. Baru-baru ini bahkan ada insiden di mana di sebuah tim sepak bola terkenal, para dokter berkonsultasi dengan ChatGPT tentang cara mengobati lutut seorang pemain. Dan ternyata mereka malah mengobati lutut yang salah. Jadi yang sakit sebenarnya lutut yang satunya. Gimana sih bisa kejadian kayak gitu? Nggak jelas juga. Tapi faktanya, kalau AI-nya itu benar-benar cerdas dan dalam kondisi yang tepat, pasti dia bakal bilang, kalian lagi ngapain sih? Obatin yang benar, itu bukan yang harus diobatin. Misalnya, kalau kamu bikin presentasi buat atasan atau klienmu, kalau kamu bikin laporan, atau saat kamu mulai proyek baru dan kamu pengen banget supaya semua sumber daya, waktu, dan dana yang kamu investasikan benar-benar menghasilkan sesuatu yang nyata. Surat-surat penting, saat kamu butuh AI buat kasih saran, misalnya ini udah terdengar oke atau belum, atau dia jujur bilang, ini kelihatannya parah banget. Kalau kamu membuat rekomendasi keuangan atau hukum, karena sekarang udah bukan rahasia lagi. Pernah ada kasus di mana AI mengutip undang-undang yang sebenarnya nggak ada. Dan akibatnya reputasi pengacara jadi kena imbasnya. Dan juga rekomendasi medis. Jadi itulah kenapa semua ini dibutuhkan. Sekarang saya akan memberikan metode 6 langkah yang saya sebut kritik. Di mana setiap huruf dalam kata kritik adalah satu langkah tertentu. Kamu hanya perlu mengingat satu kata aja, dan dari situ kamu akan paham apa yang harus dilakukan supaya AI benar-benar bisa membantu kamu menyelesaikan tugas-tugasmu. Mari kita mulai. Langkah pertama, karantina. Kamu harus mulai dari awal yang benar-benar bersih. AI punya ingatan yang sangat besar tentang apa yang kamu lakukan, apa yang sedang kamu kerjakan, bagaimana proses kerjanya, dan bagaimana kamu berinteraksi dengannya. Dan supaya AI benar-benar bisa mendukung dan mengkritikmu, serta memberikan umpan balik yang jujur, kamu harus mulai dari awal yang bersih. Mulailah chat baru, dan kamu bahkan bisa membuat proyek terpisah, di mana memorinya hanya untuk proyek itu saja, supaya tidak tercampur dengan hal lain. Langkah kedua, peran. Di prompt yang akan kamu kirim ke neural network, kamu harus menentukan peran supaya AI berperan sebagai kritikus. Dan omong-omong, ini sebenarnya cukup mudah. Dan supaya dia bisa lebih teliti pada detail dan lebih kritis lagi, kirimkan prompt seperti ini. Kamu adalah Gordon Ramsay. Katakan dengan sangat tepat apa yang salah di sini, apa yang dikerjakan dengan malas, apa yang harus benar-benar diubah total. Feedback sangat penting, harus spesifik dan bisa langsung diterapkan. Jadi, untuk apa kita melakukan ini ya? Agar dia tidak hanya mengkritik Anda, tapi benar-benar memberikan rekomendasi yang spesifik dan tepat sasaran tentang apa yang perlu diperbaiki. Ada lagi satu metode, yaitu peran apa lagi yang bisa diberikan ke AI. Anda bisa memposisikannya sebagai audiens target yang kritis. Misalnya, jika Anda membuat teks lowongan kerja, Anda selalu bisa bilang, sekarang kamu berperan sebagai pelamar kerja, lihat ini semua secara kritis. Dan dengan cara seperti ini, dengan memasukkan AI ke dalam peran yang diinginkan, Anda akan mendapatkan jawaban dari sudut pandang tersebut, yang memberikan Anda keuntungan besar dibandingkan jika AI hanya menghasilkan sesuatu yang asal-asalan. Langkah nomor 3, investor dari luar atau co-founder dari luar. AI harus bisa melepas klaim atas idenya sendiri.
Hal seperti ini sulit bagi manusia kan? Nggak bisa minta orang tolong kerjakan ini, lalu setelah selesai kamu bilang, sekarang kritik hasilnya. Ya, dia nggak bisa seperti itu. Kita nggak bisa begitu mudah berpindah peran, tapi AI bisa. Dan kamu bisa memberinya prompt seperti ini. Rekan saya mengusulkan ide ini, berikan masukan yang jujur, bantu temukan kelemahannya, supaya kita nggak buang-buang waktu. Ini idenya. Lalu kita berikan informasinya. Sama, masukkan aja dia sebagai co-founder atau salah satu pendiri perusahaan. Dan selanjutnya lagi, ceritanya seperti itu. Dia jadi kritikus ala Gordon Ramsay. Lanjutkan cerita seperti itu, agar dia lebih kritis mengkritikmu. Model ini cenderung sungkan mengkritik. Tapi, jika dianggap rekan kerja, kita bisa lebih terbuka, sehingga cara ini efektif. Nah, berikut beberapa opsi yang mungkin bisa kamu gunakan. Misalnya, rekan kerja yang mengusulkan, orang asing yang menulis, pendiri startup yang bertanya, atau AI lain yang menghasilkan, maka kritika akan jadi 2 kali lebih tajam. Langkah nomor 4, ketepatan. Agar AI tidak hanya sekedar bicara abstrak dan mengkritik semuanya seolah-olah semuanya salah dan harus diulang dari awal. Kamu bisa memintanya untuk memberikan daftar rekomendasi atau daftar akhir hal-hal yang perlu diperbaiki. Misalnya, kamu bisa bilang, kasih 10 ide. Hal kedua, minta dia untuk menilai setiap elemen dari hasil yang kamu berikan untuk dikritik menggunakan skala 10 poin, supaya dia bisa menilai dari 1 sampai 10 atau bisa juga pakai skala 100 poin. Intinya, saat dia mengkritik dan bilang nilainya 3 dari 10, tanyakan aja, apa yang harus dilakukan agar naik 2 poin? Itu jadi prompt berikutnya. Dia pun akan memberi saran konstruktif tentang apa yang perlu diubah. Misalnya, saya pernah mengalami situasi di mana staf saya mengirimkan skenario untuk video Reels agar saya setujui. Dan tahu nggak apa yang terjadi? Skenario-skenario itu ya sebenarnya kurang bagus dan saya harus terus-menerus meninjaunya, memberikan masukan balik. Skenario-skenario itu dibuat secara berlebihan. Saya membuat seorang kritikus yang sesuai dengan metode saya, meninjau dan memberikan penilaian. Setelah itu, kualitas skenario pun tentu saja meningkat karena staf kami menerima masukan dan langsung memperbaikinya sebelum menunjukkan kepada saya, karena sebelumnya sudah ditunjukkan ke kritikus ini. Jadi, penerapannya bahkan jadi jauh lebih luas, bukan hanya untuk meningkatkan pekerjaan Anda atau jawaban dari AI aja. Langkah nomor 5, inspeksi jawaban. Jadi, dia mengkritik apa yang dia terima. Ya, maksudnya dia diberitahu, ini hasil kerja AI lain. Dia melihatnya, lalu mengkritik seperti Gordon Ramsay, dan sekarang minta dia untuk mengkritik kritikannya sendiri. Ini mirip fraktal. Ada yang mikir, wah bisa gitu ya? Tulis di kolom komentar ya. Kapan ini perlu digunain? Ketika meskipun udah mengikuti langkah-langkah sebelumnya, jawaban dari AI-nya jadi terlalu lembek, terlalu politis, dan terlalu sopan. Kamu pakai ChatGPT gratis di Telegram atau manapun itu nggak masalah. Intinya minta dia untuk mengkritik kritikannya sendiri juga. Tulis prompt berikut. Nilai jawaban terakhirmu dari 1 sampai 100, seberapa kritis dan bermanfaat sebenarnya jawaban itu. Cari 3 bagian terlemah dari jawabanmu sendiri, lalu tulis ulang kritiknya dengan memperbaiki kelemahan-kelemahan itu. Jadi, kita minta dia untuk melihat lagi, menilai lagi, dan menulis ulang. Hasilnya, dia menganalisis dirinya sendiri, menemukan bagian-bagian yang terlalu lembut atau abstrak, lalu menulis ulang kritik tersebut agar lebih tepat sasaran. Sebelum kita lanjut ke langkah ke-6 yang terakhir, aku ingetin lagi bahwa di bawah video ini, kamu akan menemukan 2000 prompt dari aku untuk neural network yang bisa langsung kamu pakai. Dan juga ada kursus video gratis, singkat, berisi 9 pelajaran lengkap dengan tugas, di mana kamu tidak hanya belajar secara teori, tapi juga bisa langsung praktek dengan berbagai neural network, supaya pekerjaanmu jadi lebih cepat, penghasilanmu meningkat, dan tentunya kamu punya lebih banyak waktu untuk menikmati hidup dan bersenang-senang. Jadi langsung saja cek dan tonton semuanya. Link ini hanya berlaku untuk waktu terbatas. Setelah itu jangan lupa kembali untuk nonton video ini sampai selesai. Langkah nomor 6, huruf K berarti konfigurasi sistem. Sebenarnya ini adalah bonus, tapi kalau kamu mengaturnya sebagai default, AI-nya akan langsung memberikan jawaban yang sangat keren dan berkualitas. Jadi, kamu tidak perlu lagi melewati semua langkah yang udah kita bahas tadi berulang-ulang untuk setiap tugas.
Jadi, apa yang harus dilakukan? Di pengaturan, misalnya di ChatGPT, ada bagian yang namanya custom instructions atau dalam bahasa Indonesia disebut pengaturan pribadi. Di cloud juga ada skill dasar seperti itu yang mengatur bagaimana dia berinteraksi dengan kamu. Intinya, baik di sana maupun di sini dan hampir di semua AI, selalu ada pengaturan dasar yang bisa kamu atur supaya AI tahu bagaimana cara berkomunikasi denganmu, siapa kamu, apa yang kamu kerjakan, dan sebagainya. Nah, masukkan prompt berikut ini ke dalam pengaturan sistem tersebut. Selalu utamakan inti permasalahan daripada pujian, jangan pernah melunakkan kritik. Kalau ada kekurangan dalam ide, katakan aja secara langsung. Misalnya, ini tidak akan berhasil karena pantang asumsi-asumsi saya, tunjukkan kesalahan-kesalahan saya. Umpan balik yang bermanfaat lebih penting daripada yang nyaman. Dengan cara ini, kamu akan mengubah AI biasa menjadi partner diskusi yang benar-benar berguna dan membantu kamu berkembang. Dan kamu juga bisa menambahkan hal berikut ke dalam prompt tersebut. Minta di awal agar dia menjadi co-founder kamu, rekan pendiri yang membantu kamu mencapai tujuanmu. Dan sebutkan juga apa tujuanmu untuk 1 tahun ke depan. Langkah penting berikutnya adalah mode intensif. Tapi mode ini tidak cocok untuk semua orang. Ada satu tambahan lagi yang juga perlu diperhatikan. Sebaiknya hindari ChatGPT. Kenapa? Karena pengaturan apapun tak akan menghapus basa-basi AI yang terus memuji kehebatanmu dan kualitas promo. Untuk itu, gunakanlah AI lain. Dan juga ingat, neural network tetap bisa melakukan kesalahan. Dan menurut beberapa penelitian, ChatGPT bahkan sampai 47% jawabannya mengandung halusinasi dan kesalahan. Jadi, kamu selalu bisa menggunakan Claude, Notebook LM, GenSpark sebagai agen, Claude Code, atau Claude Cowork. Jadi, daftar neural network yang benar-benar bisa kamu gunakan dan punya tingkat akurasi jawaban lebih tinggi akan saya cantumkan di bawah video ini. Jadi, berikut ringkasan singkat tentang cara menjadikan neural network sebagai sekutu kamu yang juga bisa mengkritik. Teknik kritik yang terdiri dari 6 langkah. Langkah pertama, karantina. Buatlah chat sementara yang tidak mengingat apapun tentang riwayat kamu sebelumnya. Langkah kedua, peran Kritikus. Berikan dia peran sebagai co-founder Gordon Ramsay, gambaran audience target, pokoknya seseorang yang kritis dan akan memberikan umpan balik yang benar-benar jujur. Langkah ketiga, investor dari luar. Jadi tempatkan dia dalam peran di mana dia menilai bukan idemu, bukan idenya sendiri, tapi ide orang lain. Dengan begitu, dia akan lebih mudah memberikan kritik. Langkah keempat, ketepatan. Minta dia untuk menilai jawabannya sendiri dari 1 sampai 10 dan tetapkan batasan berapa banyak jawaban yang harus dia berikan kepadamu. Langkah kelima, pemeriksaan terhadap respons. Mintalah dia untuk mengkritik semua yang telah dia lakukan sebelumnya, agar kritikannya menjadi lebih tajam dan akurat. Langkah keenam, konfigurasi. Segera konfigurasikan jaringan saraf agar disetel secara kritis terhadap apa yang telah Anda lakukan dan membantu Anda meningkatkan hasil yang ada secara objektif. Sekarang kamu udah tahu semua teknik ini. Jangan lupa like kalau ini bermanfaat buat kamu. Kalau kamu bukan bot atau AI. Bersama kamu tadi, Pavel Lebedev. Sampai jumpa lagi. Dadah!